Ini pertama kali gue ngomong. Ini pertama kali. Dan di saat mengambil keputusan keluar, itu adalah momen yang paling menakutkan dari setiap anggota Satonik. Waktu memasuk pintu gerbangnya itu, aku melihat dua sosok pribadi yang berdiri besar banget. Oke. Alam gaib itu ada. Itu kan konten YTT tuh kontennya kadang-kadang ada yang digimik-gimikin. Lu kalau hadir bener kan nggak semua gimmick. Mungkin lu nonton konten yang lain gimmick, tapi kalau YTT 100-100-nya itu beneran. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di program terbaru Opera Entertainment yaitu Kalapuna. Kalapuna ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya menghantui, tapi kalau dalam bahasa Jawa kuno, Kalapuna adalah waktu di mana makhluk halus masuk ke dimensi kita. Jadi nyebrang dia coy. Jadi podcast Kalapuna ini akan ngebahas semua hal tentang makhluk-makhluk astral yang ada di dimensi lain dengan narasumber yang punya pengalaman mistis. Jadi buat teman-teman semuanya, narasumber kita adalah orang-orang yang expert dan tidak hanya orang-orang yang yang halu-halu, tapi benar-benar yang expert. Dan hari ini bintang tamu kita pertama adalah seorang anak muda yang ada hubungannya dengan satanik. Dan pada hari ini kita akan ngebahas selain tentang satanik adalah tentang Halloween. Karena ini bulan Oktober coy, 31 brosur Halloween udah mulai ada. Ya kan? Apakah Halloween berhubungan dengan satanik? Langsung kita sambut aja. Bintang tamu kita pada hari ini adalah Bro Angki. Halo. What's up bro? Ya. Angki tegang ya? Tenang, setan gak dateng. Mereka dulu yang dikorbanin. Tapi Bro Angki, gue mau nanya. Sebenarnya nama lengkapnya, usia, jenis kelamin, nanti foto. Iya. Ya, nama lengkapnya adalah Angki Frederica. Frederica ya, itu berarti namanya cewek ya. Cewek itu. Nama aslinya adalah Franky. Oke, berarti usia ya kurang lebih nggak jauh-jauh lah dari Mongol. Iya. Bro Angki, Mongol mau nanya nih. Kan Bro Angki ini adalah mantan satanik untuk chapter Indonesia. Nah, Bro Angki bisa nggak jelasin bagaimana ritual dalam dunia satanik dan kegiatan apa yang paling Bro Angki suka di dalam dunia ritual dunia satanik? Yang paling disuka. Yang paling disuka ya. Tapi sebelum masuk ke situ, sebenarnya jujur, kalau mau jujur, aku udah nggak mau lagi ceritain tentang masa lalu, karena itu kan masa lalu aku. Oke, jadi maksudnya lebih ke nge-close karena itu adalah sesuatu di masa lalu yang tidak mau diungkit kembali. Iya. Oke, tapi dari ritual tersebut apa yang paling disuka? Nggak usah dijelasin tentang ritualnya. Kalau ritual yang paling aku sukai di satanik yang pernah aku ikuti waktu itu ya setiap tanggal 25 Desember. Oke. Itu kita ritual ya seperti ibadah-ibadah yang pada umumnya. Oke. Setelah itu kita lakukan perjamuan dan seks bebas. Ya, itu kayaknya ditunggu. Iya. Berarti dari ritual satanik yang Bro Angki ikuti, setiap ritualnya itu otomatis kan semua peserta yang hadir dalam ruang ibadah tersebut, peribadatan tersebut, itu kan tanda kutip ibadah. Iya. Semuanya itu terlibat aktif dalam ritual tersebut, atau ada yang nanti masuk di acara ritual santap kasih gitu, atau dari awal mereka harus ikut? Sebenarnya kalau untuk anggota yang memang anggota yang GS itu harus dari awal ikut ibadahnya itu. Ritual tersebut. Ritualnya itu harus ikut dari awal. Tapi kalau untuk simpatisan terserah kadang mereka. Boleh ikut dari awal, bisa juga nanti masuk udah setengah perjalanan ya. Oke. Gitu. Jadi kalau ritual tersebut kan ada ritual pasti penghujatan terhadap Tuhan. Iya. Dan banyak ritual yang lain termasuk perjamuan kudus. Nah, kegiatan satanik yang paling berbahaya menurut Bro Angki itu kegiatan seperti apa? Kegiatan paling berbahaya yang pernah aku jalani bahwa kita menyerang suatu persekutuan. Oke, agama yang pokoknya yang dijadikan sebagai musuh. Dan dijadikan sebagai tumbal karena mereka
kita berasa bahwa mereka itu adalah Musuh. ancaman bagi kita. Oh, ancaman bagi sekte kita Iya. itu. Oke. Jadi, tapi kalau dalam hal ritual itu kan kalau setahu saya, selama Bro Angki ikut ritual satanik itu kan sebenarnya satanik itu ritual 3 kali seminggu. Iya. Baru ada pesta besar, Iya. pesta besar seperti Halloween, Halloween, iya. Isnat, dan full moon yang red dan sebagainya. Nah, dalam ritual-ritual tersebut Bro Angki lebih cenderung hadir dalam ritual atau kerja lebih banyakan? Maksudnya Kalau untuk ritual yang tertentu, hari-hari yang tertentu, yang biasanya seminggu 3 kali seminggu 3 kali nggak hadir. nggak hadir. Tapi yang kalau ritual untuk ritual untuk besar hadir, pasti hadir karena itu diharuskan. itu diwajibkan memang Ya, seluruh untuk anggota yang itu membership. diharuskan. Ya, Oh, oke. itu diharuskan. Jadi kalau teman-teman semuanya dalam dunia satanik itu ritual itu kan semacam kalau di ibadah ini namanya peribadatan. Jadi ada pujian, ada praise and worship-nya, ada perjamuan kudusnya, ada santap kasih bersama dan sebagainya. Jadi dalam dunia satanik itu ritual-ritual itu harus dilakukan oleh semua anggota tanpa terkecuali, khusus ritual besar seperti Halloween. Besok itu harus hadir semua leadership yang ada di komunitas tersebut. Dan yang paling Bro Angki nggak suka dalam ritual besar adalah kalau gua dalam ritual satanik yang paling nggak suka adalah ritual untuk tanggal 20 Desember atau tanggal 31 Oktober karena kebetulan ritual itu adalah ritual pengorbanan. Iya. Jadi ada orang yang akan dikorbankan, orang tersebut bisa manusia fisik beneran, bisa juga mungkin hasil aborsi yang akan menjadi semacam target kita untuk kita lakukan tumbalin gitu. Kalau manusia benernya itu di Indonesia udah ada 1 kali kejadian, itu adalah seorang pengkhianat yang dia keluar dari satanik terus tertangkap dan itu menjadi tumbal untuk ritual 31 Oktober dan 20 Desember. Jadi apa nasihatnya buat teman-teman yang sudah keluar tetapi masih pada posisi ketakutan karena mereka harus menghadapi kalau tertangkap menjadi salah satu korban? Kalau aku sih pada saat keluar aku cari Tuhan. Oke. Tuh. Karena kalau di luar sana terus kita nggak dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, pasti akan ketangkap untuk dijadikan korban seperti itu. Betul. Karena kalau di dalam aku cari Tuhan, pada saat cari Tuhan, aku dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ada jaminan. Ada jaminan. Yoi, berarti posisi Bro Angki di saat keluar masuk Kristen. Dan di saat Bro Angki masuk Kristen, Bro Angki punya satu keyakinan yang pasti bahwa di saat Bro Angki masuk memilih menjadi pengikut Kristus, otomatis Bro Angki merasa akan dilindungi oleh Tuhan. Iya. Oke, berarti buat teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin pada saat ini adalah bagian dari satanisme yang sudah keluar tapi bingung mau kemana, silakan langsung merapat kalau bahasa gaulnya ke gereja atau ke agama masing-masing. Jadi kalau dia Muslim berarti ke masjid, Kristen ke gereja, Katolik ke gereja. Pokoknya cari satu kepastian bahwa di saat engkau keluar dan memilih sebuah keyakinan yang baru, apa yang engkau pilih akan ikut membantu hidupmu. Terus Kak Angki mau nanya nih Ki, gua manggil lu Kak, gua lebih tua gitu. Angki, gua mau tanya sama lu, proses lu keluar itu butuh berapa lama untuk lu merasa settle? Proses keluarnya tahun berapa? Tahun 96. Untuk settle-nya langsung tahun 96 itu settle atau ada proses? Prosesnya panjang. Kayak orang Islam tuh ruqyah, di Kristen pelepasan. Berapa lama tuh pelepasannya? Setahun atau 2 bulan, Cok? Waktu itu pas keluar itu mengalami namanya proses pemulihan itu 7 tahun. 7 tahun. Wow. Dan setelah Bro Angki merasa terpulihkan baik dari luka batin, dari thing yang negatif, pemikiran yang selalu negatif, ya selalu punya dendam kepada orang lain. Apa yang Bro Angki rasakan setelah akhirnya bisa pulih? Perbedaan sangat jauh kalau di dalam Tuhan dengan di luar sana. Di luar sana jauh sekali. Karena kalau di dalam GS itu tekanan itu, ketakutan itu ada. Karena kalau nggak capai target kan, Tapi kalau Bro Angki di dunia satanik
masuk di alur sebelah mana? Kalau aku masuk di alur di apa? Leviathan. Oh, jadi masuk area Levi dan mencari jiwa, mencari anggota, tidak mencari anggota dong. Tidak mencari anggota. Kita Selalu nyari musuh. cari musuh, memantau. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, dalam dunia satanik itu yang cari jiwa adalah orang yang tidak punya jabatan apa-apa dalam dunia satanik. Karena dalam dunia satanik yang masuk level punya pekerjaan itu adalah mereka yang punya target yang harus mereka capai. Nah, di saat target tersebut tidak tercapai, mereka harus bertanggung jawab kepada leadership mereka masing-masing. Berarti kalau Bro Angki Leviathan, berarti dia harus bertanggung jawab kepada Leviathan. Titik mana yang sudah dikuasai, dilaporkan akan mendapatkan reward. Kalau tidak, akan mendapatkan punishment. Iya. Betul. Tapi selama Bro Angki berkecimpung dalam dunia satanik, ada kasus apa yang membuat Bro Angki berpikir bahwa satanik itu ternyata satan itu tidak the best, tidak maha kuasa gitu. Nah, pertama itu waktu itu kita diberikan tugas untuk mengintai satu peribadatan. Oke, satu gereja lah. Satu gereja. Ya. Wah, belum gereja sih itu. Masih peribadatan persekutuan biasa, doa. Iya, persekutuan oh ya, biasa. masih rumahan. Rumahan. Nah, waktu itu pada saat masuk di situ secara spiritual melihat di tempat ibadah itu, padahal tempat rumahnya itu yang apa ya, biasa-biasa saja, bukan gedung yang mewah, besar, yang apa, tempat parkir mobil. Jadi di tempat itu pada saat melihat masuk di situ, waktu memasuk pintu gerbangnya itu, aku melihat dua sosok pribadi yang berdiri besar banget. Oke. Di situ, yang menjaga tempat itu. Oke. Nah, pada saat masuk di situ, kan tujuannya untuk mengintai, untuk mengacaukan ibadah itu dan untuk hantam leadernya. Okay. Kan sasarannya selalu leader. Kalau kita dapat leadernya pasti pengikut kocar kacir. Iya, betul. Nah, itu sasaran kita. Nah, sasaran aku waktu itu memantau leader tersebut. Tersebut dengan segala macam kekurangannya, celah-celahnya, ya itu yang kita harus hantam. Jadi Bro Angki melakukan mapping itu tidak dalam posisi dari rumah terus Bro Angki astral ke orang tersebut, tapi bisa langsung ketemu muka dan bisa terlihat terlanjang, berarti tanpa harus pakai orangnya di bawah. Enggak, datang. Jadi datang on location ya, datang ke lokasi, lokasi gitu. Jadi kategorinya adalah Indigo Super ya. Indigo Super. Dalam datang ke lokasi tidak melihat pohon ada penghuni apa di atas, tapi langsung melihat. Langsung melihat. Dan itu. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Waktu itu pada saat terakhir ibadah itu, di situ hamba Tuhan yang bicara itu ngomong bahwa dia ngomong gini, sebelum kita tutup ibadah ini, aku mau ngomong bahwa di sini ada penyusup. Oke. Jadi dia ngomong di sini ada penyusup dari ada mata-mata dari luar. Dan Tuhan ngomong ke dia, kalau kamu nggak bertobat, kamu keluar dari tempat ini setelah melangkahkan kaki dari pintu gerbang itu mati pasti neraka. Oh, jadi disitulah awal muasal Iya, awal muasal untuk mood. takut banget karena tahu kan neraka. Udah tahu. Jadi teman-teman semuanya yang di rumah, saya juga mengalami hal yang sama. Saya bertobatnya juga karena baca quote di laptopnya General si Brian, bahwa ditulis di situ begini, if you die you not go to heaven but go to hell. Nah, ini buat kita yang satanik ini, kita selama ini kan taunya bahwa kita pasti ke surga. Iya. Tetapi kan kita nggak tahu ternyata manipulasi satanik itu membuat kita tuh seolah-olah percaya kita go to heaven, ternyata go to hell. Go to hell. Dan itu juga berlaku banyak teman-teman satanik levelnya di level LC, Leadership Committee. Semua tuh ketakutannya karena konsep mati. Iya. Pasti. Semua takut tuh bukan mati, ditembak orang atau jatuh dari pohon, enggak. Konsep semua satanik tuh pasti ketakutannya adalah mati. Mati. Nah, menyikapi proses tersebut Bro Angki dari satanik,
terus melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini tentang dunia kegelapan, kalau di istilah kita adalah dunia okultisme yang semakin apa ya, semakin besar dan orang makin lebih percaya kepada hal-hal yang berbunyi goib daripada percaya kepada penyertaan Tuhan. Itu gimana menyikapinya? Apakah itu harus kembali lagi ke pihak agama? Kalau aku sih harus kembali ke pihak agama menyikapi hal itu. Harus Bahwa kembali ke gereja, ke masjid, kemana ya, ke agama kita. Harus rajin gitu. ibadah, rajin. Tapi dengar bukan berarti tausiah, kita sholat Jumat. bukan berarti kita memungkiri bahwa dunia roh itu tidak ada. Dunia alam itu tetap ada. Alam gaib itu ada, tetap ada. Oke. Berarti ingat teman-teman bahwa alam gaib itu selalu, dunia spiritual itu selalu ada, dan tipisnya seperti kain sutra. Iya, benar. Itulah kenapa konten kita Kalapuna. Oh, Dari sana nyebrang ke sini. di sini. Nah, dalam dunia satanik itu juga sama. Dari sana nyebrang ke sini, nunggu momen ngantem Jatuh. meninggoy. Kalau meninggoy, tapi kalau memang Tuhan masih sayang bisa selamat. Tapi Bro Angki, gue mau nanyain, sekarang dengan kondisi Bro Angki sudah keluar sepersekian tahun, apakah masih ada yang mencoba meraup dirimu? Masih ada. Masih. Ketahuannya di saat kita lagi ngapain atau ada yang ngasih tahu? Enggak, kalau aku tahu gini, dari kecil itu kalau di tengah-tengah keluarga, kalau istilahnya orang Manado, bahwa aku diberikan gift. Oke. Bisa melihat hal itu, hal-hal dunia punya karunia penglihatan seperti itu. Nah, kenapa aku ngomong bahwa masih sampai sekarang mereka masih mencari dan menyerang? Karena bisa melihat. Oke, bisa melihat. Ya, bisa melihat bahwa kegelapan itu ada. Masih mencari. Beside and behind. Ya, seperti itu. Tapi kalau Bro Angki kan kemarin berkecimpung di area Sulawesi Utara. Iya. Sulawesi Utara itu kan ada 15 kabupaten kota. Iya. Nah, sekarang kan Bro Angki udah ada di DKI Jakarta. Dapat informasi nggak di DKI Jakarta mereka ada atau tidak? Kalau di Jakarta ada sih. Ada. Dapat, iya. Selama Bro Angki jalan-jalan nge-mall gitu kan, kan Bro Angki sukanya ke Kokas. Kok tahu Bang? Iya. Karena kan gerejanya di sana ya. Tapi kan kalau suka ke mall atau suka ke Car Free Day atau mungkin nongkrong bersama teman-teman, pernah nggak seliweran ketemu mereka lewat atau papasan? Waktu jalan-jalan ke mana? Ke Ambasador, pas-pasan. Jadi waktu pulang dari Ambas itu pengen jalan-jalan dulu seputaran situ. Oke, berarti Ambas, ITC, ya. Jalan-jalan di situ seputaran situ. Tiba-tiba dari jauh aku udah berasa bahwa di dalam spirit aku ada something. Bahwa ada seseorang ini mantan anggota masih aktif gitu. Pas papasan, dia ngelihat aku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena udah berasa ada seperti itu. Bro Angki pindah mall? Enggak, pura-pura nggak tahu aja. Oh, kirain pindah ke kunci. Cuma dia ngejar, ngikutin dari belakang terus. Nah, pada saat itu aku berhenti nunggu dia mau ngapain? Iya, mau ngapain? Mau nyerang atau mau salaman? Salaman. Yang ngasih duit kan ya WhatsApp bro. Gitu. Kan udah tahu kan strateginya mereka. Terus selama di dunia satanik dapat apa aja? Gift dari Levi. Kalau masih di dalam satanik itu dapat banyak. Ya waktu di satanik dapat banyak. Dapat banyak. Oke, karena kan daerah laut ya Pak ya. Bapak punya daerah air ya. Ya, dapat banyak. Tapi ilmu-ilmu tersebut sampai hari ini benar-benar keluar atau sebenarnya masih tahu tapi memilih untuk tidak mengambil. Tidak menggunakan karena udah milih kebenaran. Ya, kebenaran ya. Jadi nggak digunain. Kalau soal ilmu kan masih tahu memilih untuk memilih untuk nggak mau. Tidak. Ya. Biar aja kerja jual apapun yang penting dalam Tuhan halal, yang penting halal. Terus masih banyak gak teman-teman yang join di sana? Kalau di Manado yang masih join ya? Masih anggota? Masih banyak. Yang udah keluar juga masih banyak? Iya udah banyak? Udah keluar waktu itu tahun 96 itu. Berapa orang ikut? Kita ketemu 13 orang. 13 orang keluar? Tahu kan waktu berita tahun 96? 96. Oh yang Gatra?
Iya, Gatra yang di Gereja Paulus. Iya. Oh, oke. Gatra, DNR, iya, tentang iya. pertobatan mantan-mantan anak Iya, satanik. iya, Oh ya, iya. saya juga terundang sih sebenarnya, cuma saya pulang. Oke, jadi masih banyak di sana yang harus kita rebut kembali untuk Seharusnya. percaya kepada Tuhan. Iya. Oke, jadi teman-teman semuanya, dalam dunia satanik itu setiap anggota tuh terbagi atas dua, namanya membership dengan hanya sebatas simpatisan. Membership ini masuk ke kategori pengerja, mereka yang punya job description yang akan diberikan oleh para leadershipnya. Nah, dalam pemberian ini juga melewati banyak fase, tidak serta-merta jadi membership terus langsung diberi pekerjaan, karena semua masih akan ada memasuki fase namanya belajar. Ada belajar bagaimana punya ilmu ini, bagaimana mendengar, menjadi seorang pelihat atau watchtower atau seorang indigo yang tidak bisa hanya melihat tetapi juga bisa ngomong. Iya. Bisa berkomunikasi dengan siapapun, baik pohon, baik berbentuk spirit maupun berbentuk demon atau angels. Iya. Jadi maksudnya bahkan bisa ngobrol dengan malaikat, entah dia putih atau hitam. Jadi dalam dunia satanik itu fasenya seperti itu. Dan di saat mengambil keputusan keluar, itu adalah momen yang paling menakutkan dari setiap anggota satanik, karena ada fase semuanya akan tiarap. Iya. Menghilang dari peredaran. Jadi tidak keluar, tidak ketemu siapa-siapa, dia hanya duduk, baca Alkitab kalau dia Kristen, pelepasan kalau dia Muslim, dia tadarusan, dia ruqyah, sampai ke fase orang tersebut merasa berani dan mau bisa keluar. Begitu toh Bro Angki? Iya, seperti itu. Terus apa bahayanya buat mereka yang pingin masuk? Kan soalnya sekarang banyak yang penasaran, Kak Mongol, bagaimana ya caranya gue pingin masuk? Soalnya gue lagi kesusahan, harus bayar utang pinjol. Nah, apa yang menjadi bahaya utama kalau kita bergabung dengan mereka? Kalau mau jujur untuk bahaya untuk gabung dengan mereka, sebenarnya kalau untuk secara memuaskan keinginan nafsu manusia untuk gabung ke GS itu tidak ada bahayanya sih. Ya. Tapi kalau bicara tentang surga dan neraka, ya itu yang berbahaya. Oke. Ya, situ. Jadi kalau aku saranin nggak usah deh, cari aja Tuhan. Gitu. Kerja ya, yang benar kerja ya. Okay. Karena kalaupun pada saat melakukan tugas dan kita ketangkap, akan berurusan dengan hukum. Oh iya betul. Tapi Bro Angki, kan ini kita bahas tentang satanik di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu kan ada Halloween. Per 31 Oktober. Jadi buat teman-teman di rumah tuh, satanik tuh ada beberapa hari-hari besar yang dirayakan. Pertama itu ada pas Black Sabbath namanya. Black Sabbath. Baru ada Black Sabbath itu, terus baru ada Black Easter. Iya, Black itu Easter. adalah Pasca hitam. Baru ada Halloween. Baru ada setiap full moon kalau dia berbentuk red dirayain. Iya. Selain Halloween tuh ada 20 sampai 25 tuh namanya Walpurgis. Yes. Tapi ada beberapa juga bukan Walpurgis namanya, ada beberapa juga dilakukan tanggal 20-an sampai tanggal 24 di beberapa negara Eropa. Nah, ini kita bicaranya tentang Halloween. Bro Angki pernah nggak ikut acara Halloween? Oh, selalu ikut. Selalu. Menggunakan jubah atau biasa? Kalau kan kita sebagai anggota ya pasti menggunakan jubah. Oke. Dan di ritual satanik itu Halloween, di saat ikut Halloween itu Bro Angki pernah ikut ritual sataniknya? Pernah. Berapa kali selama hidup? Selama kan aku gabung itu sekitar 3,5 tahun ya kalau nggak salah. Jadi berarti selama 3 tahun itu berarti 3 tahun itu ikut? Ikut, ya. Ikut. Iya. Dan di saat ikut apa perbedaan Halloween biasa dengan Halloween satanik? Halloween biasa, kalau aku nggak mengenal Halloween biasa itu yang gimana? Iya benar juga. Halloween biasa ya cuman bagi-bagi permen aja, coklat. Tapi setahu Mongol memang nggak ada Halloween. Nggak ada Halloween biasa karena kita Halloween itu ujung-ujungnya pasti nanti akan ke. Kalau yang anak-anak muda pada kostum-kostum gitu doang. Ya kalau cuman kostum itu mah bukan Halloween, itu cuman kayak semacam pesta biasa Oh, doang. mungkin itu sih kali yang disebut Halloween biasa ya. Oh, Halloween biasa yang cuman pakai baju. Iya, cuma ikut-ikutan tapi itu. nggak ikut ritual. Iya. Gitu. Padahal kan sebenarnya Halloween itu pasti ujung-ujungnya ritual. Ritual pasti. Setiap Halloween itu pasti ujung-ujungnya ritual. Dan di saat ritual itu ujung-ujungnya pasti akan ke ritual 4 ritual tadi.
Iya. sampai ke seks bebas. Iya. Itu kan puncaknya. Wah, kameramen kayak langsung, wah, join bos, nggak usah kerja di Opera loh, Gratis. gratis cewek, cowok juga ada. Tinggal pilih ya. Suamiku ngondek. Aduh, ini film konten horor bagaimana? Tapi soal Halloween itu pengorbanannya selama Bro Angki ikut itu pengorbanannya manusia atau hanya darah biasa atau binatang? Aku ikut waktu yang paling aku nggak suka itu pengorbanan untuk darah manusia yang dijadikan darahnya itu dijadikan sebagai perjamuan. Oke, tapi itu otomatis udah darah jadi Iya, kan? udah Bukan darah. manusia yang dibeset. Biasanya kan kita cari setelah kita bikin ritual kan itu ada seks bebas yang pasti kan ada yang hamil. Nah di situ kan langsung Oh, berarti dilakukan. the golden baby. Nah ya. Jadi setiap anggota yang melakukan hubungan seks dan akhirnya dia hamil, anaknya diaborsi, Iya, di situ. anak tersebut yang akan dijadikan sebagai tumbal. Tumbal. Nah itu juga mengingatkan teman-teman Opera Squad adalah di saat kita syuting di rumah bersalin yang ada di daerah Jakarta Pusat. Itu juga ada The Golden Baby, itu Mongol bilang bahwa itu adalah anak yang hasil persetubuhan yang dilakukan di saat ritual satanik. Nah bro, itu lu minum? Minum pasti. Rasanya nice to meet you. Darah. Baunya? Baunya bau amis ya. Oke, tapi nggak boleh nggak ikut, nggak boleh nggak minum. Kan setiap anggota diharuskan Diwajibkan iya. ya, wajib. Kecuali kan untuk yang member terserah, Fanta juga jadi. Yang penting berwarna merah kan. yang penting berwarna merah. Kalau seandainya Softex terus dicelupin air, kan juga merah tuh. Yang pasti Tapi- kan para imam-imam itu yang melakukan untuk ritual darah itu kan mereka udah tahu. Oke, Bro Angki nanya, di komunitas tersebut ada nggak suami istri? Kalau suami istri di grup aku ada. Grup. Iya. Itu kan berarti Bro Angki dalam satu grup. Grup Iya. kan ada banyak. Iya. Kan ada Dragon Team, ada Iya. ini, ada ini, ada ini, ada ini, terus ada Wapsatan. Iya. Nah, itu kan dalam grup. Tapi di saat ritual besar, Bro Angki pernah ikut. Kalau di ritual besar kan selalu ikut. Cuma kalau untuk kenal untuk mereka suami istri kan kita udah nggak tahu. Oh iya, setiap tim tidak saling mengenal. Iya, tidak saling mengenal kan kita. Oke, tapi selama Bro Angki, mereka berdua ini suami istri udah punya anak belum? Belum. Belum. Oke. Justru dinikahkan di dalam sekte Satani? itu. Iya. Wow, nice to meet you. Mungkin Arya pengen dinikahin di sekte satanik, boleh. Tapi melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, Bro Angki, gimana tanggapannya tentang dunia spiritual yang mulai banyak digandrungi oleh masyarakat? Fenomena yang mana dulu? Banyak orang akhirnya lebih percaya dukun, lebih percaya apakah mereka kekurangan karena tidak punya waktu untuk ke gereja, ke masjid atau gimana? Ya kalau setahu aku sih namanya manusia itu dia kan punya tiga, yaitu tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Oke. Nah, kalau bahas tentang hal yang spiritual itu yang pasti manusia itu sangat tertarik karena spirit itu dia kan kekal. Yoi. Ya itu ya akan dihukum di neraka kan, Iya. maupun masuk surga. Ya. Nah rata-rata manusia di dunia ini kalau singgung soal tentang spiritual pasti banyak yang suka, banyak yang nyari, banyak yang tertarik seperti Karena itu. Kalau low budget mungkin atau nggak ada tenaga lebih. Atau mungkin nggak tahu Karena kan kalau kerja harus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. iya. Kan kalau ritual cuman intinya kan ya kan bersilat lidah. Jadi akhirnya manusia lebih mencari lastnya ya. Iya, iya. Lebih mencari hawa nafsunya daripada bekerja dengan cara yang elegan. Jadi nasihatnya buat teman-teman yang pingin pingin coba-coba tuh sebaiknya Sebaiknya jangan coba-coba. kemarin Mongol ke Pullman terus nyebrang ke ke PI terus nyebrang ke GI. Mongol tuh melihat fenomena-fenomena yang ada something yang dia kalau gue boleh jujur sebutnya sih malaikat gelap. Dia terbang dan dia ngebawain something di area ekor. Terus Mongol liatin gitu.
Oh, mungkin ada beberapa paranormal besar yang menyatakan bahwa resesi itu terjadi. Tapi Mongol nggak lihat dia, nggak lihat si orang Iya, ini. iya, iya. Saya lihatnya adalah orang keduanya. Nah, namanya tuh Mamon. Nah, Mamon itu tuh artinya tuh orang yang cinta uang. Jadi gua ngelihat adalah di 2023, 2022, 23, 24 tuh orang akan berlomba-lomba tuh lebih cinta uang. Nah, itu yang membuat Mongol berbilang bahwa nggak akan krismon. Setuju, aku setuju dengan hal itu. Nggak krismon, yang ada justru Indonesia masih surplus. Iya. Yang kedua, yang paling penting tuh bukan surplus. Sekarang banyak banget agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik dan sebagainya berdoa buat bangsa ini jangan sampai ambruk. Nah, gua yakin 1000% doa teman-teman ini, para hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah ini nggak mungkin nggak didengar. Iya, benar. Jadi otomatis bagaimana menyikapinya? Apakah percaya Indonesia akan resesi? Kalau aku sih lebih percaya bahwa Indonesia itu akan tetap bangkit. Yoi, good. Gitu. Karena dengan perkembangan yang ada yang sekarang, kalau dilihat dari secara spiritualnya, Indonesia masih kuat. Oke, masih bisa survive berarti Iya, dong? masih kuat. Jadi jangan Masih kuat. panik ya buat masyarakatnya. Justru jangan panik. Justru kepanikan itu akan membuat kita jadi Lupa jadi Tuhan, lebih- pintunya udah kelihatan tapi karena kita mumet sama Iya, masalah, iya. lewat pintunya. Bang Mongol, aku mau nanya. Sama Bang Mongol ini kan sama-sama kita dari GS kan. Kan. Makasih. Masih ada sigil apa kira-kira? Sigil. Masih punya sigil. Saya masih punya sigil. Bahkan kalau boleh dibilang lebih dari 60 sigil. Wow. Hanya kan tidak digunakan. Oh gitu. Sama, fasenya tidak digunakan. Tidak Saya lebih ke konsep hanya melihat, gua telaah. Oh iya. Gua tidak mau lagi gunain sigil untuk masuk ke sana. Maksudnya gua nggak mau berkontaminasi dengan namanya demonik atau ke atas. Tapi kalau cuma sebatas kerucu-kerucu di kolam renang gitu. Terus dia Jadi ngomong. dipergunakan sigil itu hanya untuk informasi sendiri aja. Iya, itulah yang gue bikin jadi konten. Oh. Itu. Cerdas juga ya. Ya karena buat gue ini adalah sebuah apa ya? Sebuah, gue boleh bilang sih bukan gift, tapi ini adalah bagian yang selalu melekat dalam diri Mongol. Karena di saat gue bergabung kan gue Mongol ikut itu udah dari kasus nyok mama. Oh iya iya. Mamaku tuh Children Iya, iya. of God. Oh iya iya benar. Terus dia mungkin nasarin anaknya buat join with mereka, with them. And then gua ketemu orang bule itu di muka Telkom di Manado, 2 orang bule. And then dia bilang begini, would you join with us? Terus, oh mas, jujur aja gue bahasa Inggrisnya masih ya small lah, small gitu kan, masih kecil. Dan dia bilang join with us. Dan gue boleh jujur, gue ngerasa kayak apa ya, kayak nemu something yang gue nggak pernah dapet Di lain. di gereja, di gereja teman-teman dimanapun. gue dapet di mereka. Oh. Mereka sangat welcome. Di saat gue pingin curhat, mereka mau Ada, mendengar. ya. Dan di saat ini, nah mulailah gue waktu itu gue masih ingat banget gue ditabiskan itu menggunakan kendi teko yang zaman dulu. Terus itu ada darah, ada apa, terus ada minyak, terus ditaruh di kepala, diubun-ubun, terus cuma dibeginiin. Terus si Brian-nya bilang, open up. Cuman di sini dong tuh, disuruh. Ini pertama kali gue ngomong. Ini pertama kali gue ngomong. Jadi gue cuma diitin di ubun, dia bilang open up. Nah dari situ tuh tanpa ada proses gue harus belajar lebih, langsung terbuka. Oh. Terbuka mulai dari seluruh indera. Itu yang gue bilang, kalau sebatas hanya indigo melihat itu biasa. Kalau buat gua sampai bisa berkomunikasi. Nah waktu itu kebuka, baru gua melewati fase belajar siapa yang menjadi bos Mongol. Ya kan, berarti yang ngejaga Mongol namanya Agares. Berarti Agares itu kiblatnya ke Belial. Iya. Karena unsurnya unsur api. Tuh lu unsurnya air. Tuh tadi gua unsurnya api. Berarti gua kalau Belial itu induknya langsung ke Satan sebagai Lord of All, karena dia juga menguasai induk api. Jadi gua dari situ mulai oke. Jadi gua kayak api-api begini tuh gua bisa ngedengar banyak hal yang
gue bisa dengar tanpa harus membuat gue panik. Karena gue udah punya ketetapan hati bahwa gue hanya ingin mendengar tanpa gue panik dan akhirnya gue salah langkah. Nah di saat gue dapat info yang besar, yang kayak kita syuting di Depok YTT, di bioskop yang terus jadi gereja, terus di rumah fotoin awan terus keluar cahaya hijau. Nah terus Mongol tulis The Day of Leviathan. Itu gue dapatnya di pas gue ke belakang ke tempat dupa yang di Depok itu, gue lihat ke atas gitu ada 3 sosok yang lagi terbang. Terus gue telepon di rumah foto, udah. Jadi gue masih bisa dapat itu, dan itu gue gunakan untuk apa? Gue bikinin konten. Jadi tetap aja akan ada bencana ini. Tetap ada ini. Tetapi gue nggak membuat masyarakat panik karena gue kan conclusion di bawahnya adalah tetap percaya Tuhan. Buat yang muslim tuh jangan datang sholat Jumat udah bunyi waladolit amin pulang. Lu harus datang mulai dari sholat Jumat tuh awal. Dengar tuh khotbah khotif. Kalau kita gereja jangan datang persembahan. So habis khotbah. Karena iman timbul itu dari kita mendengar firman. Orang tadarusan, lu tadarusan tuh rajin itu mempertebal iman. Jadi di saat ada yang ngomongin, oh ke dukun ini, pak ini bisa nyembuhin, nggak akan pernah tergoyahkan iman kita. Karena dengan Al-Fatihah itu juga bisa menyembuhkan. Jadi gue sampai hari ini masih nyigil, gue masih bisa nyigil. Bahkan terakhir di rumah Bogor. Di rumah Bogor syuting 2 hari sebelum part 1 selesai, gua nyigil di Tempo. Tapi digunakan sigil itu kan digunakan hanya untuk konten ya? Untuk nolong. Oh, nolong. Karena kalau Nanda Gerayap sama Didik, gua sama Caca nggak bisa ngurusin. Karena bintang tamunya Leto. Ya ada dari lantai 2 terjun bebas. Jadi gua mending jaga, karena masih gini. Kalau bintang tamunya Manly, gua nggak khawatir. Karena masih bisa ngejagain. Tapi kalau dia gue tuh paniknya jangan sampai si ngondeknya ini kemasukan. Oh gitu. Dia kalau dimasukkan Zina Princess Warrior kelar itu kan namanya Disney, ikut pingsan dong. Jadi gue membuat itu adalah gue nyigil tuh buat nahan. Jadi sebisa mungkin kalau tempat itu kan waktu terakhir kita di rumah Bogor itu kan di belakang itu waktu di apa namanya di pohon bambu itu nggak ada dibuat-buat loh. Itu bunyi ular. Lah itu kita kabur semua, choice kabur. Karena kalau seandainya Nanda Didit tenggeng, kasihan kameramennya. Badannya gendut, badannya besar tinggi, tapi kan agak ngondek juga. Jadi buat teman-teman YTT Squad, kadang-kadang kan ada bilang begini, itu kan konten YTT tuh kontennya kadang-kadang ada yang digimik-gimikin. Lu kalau hadir bener kan nggak semua gimmick. Mungkin lu nonton konten yang lain gimmick, tapi kalau YTT 100-100-nya itu beneran. Tapi kalau orang nanya kenapa gua nggak tenggeng, udah nyigil. Jadi sebelum datang yang paling gedenya udah gua sigil. Oh gitu. Udah gua hancurin tuh, maksudnya gua bukan dihancurin sih, tapi gua hold. Jangan sampai kejadian. Nah juga sama dengan konten baru ini, kita pingin memberi pembelajaran buat teman-teman bahwa dunia okkultisme itu ada, tetapi nggak harus dipercaya. Ya kan banyak yang nyebrang, sama juga kan mereka nyebrang ke jalur kita itu hancur, kita nyebrang ke jalur mereka itu juga hancur. Jadi alangkah baiknya kita lebih bagus adalah waspada. Gua masih bisa nyigil, lu juga masih bisa nyigil, tapi semuanya lebih memilih untuk tidak melakukan. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, Mongol cuma ngasih tahu begini. Kalau kau ingin sukses, nggak usah gabung dengan gereja setan, nggak usah DM-in orang, Bang Mongol bagaimana sih gue mau buka sigil Baal gitu, nggak usah bro. Datengin orang tuamu, mamamu datengin, ayahmu datengin, minta restu mereka, kemampuan dirimu dan penyertaan Tuhan, hidupmu pasti akan sukses. Betul nggak bro? Betul sekali. Ya saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Jadi buat teman-teman, satu hal yang pasti, ini adalah episode pertama, Mongol cuma mau ngasih tahu, ingat satu hal. Elok memang jadi viewer. Semua video kita lu tonton, ya kan? Tapi lebih cakep lagi dan lebih mulia lagi kalau lu subscriber. Karena kalau lu subscriber berarti lu bagian dari Opera Entertainment. Iya dong. Kalau lu bagian dari Opera Entertainment, lu punya hak mengkritisi apapun. Karena kalau lu cuman viewer mengkritisi ngapain?
So, subscribe jangan lupa, like, share, komen. Saya Mongol. Dadah. Makasih Bro Angki ya. Sama-sama. Semoga everything under control, nanti honor tambah gope. Dadah.